معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأتوا الجامعة رحمكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ويسرهم على أمور الدين والدنيا والآخرة. رب احتم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله على الهدى في الميعاد. صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واقتدى بهداه بعد. فيا أيها الحاذرون وأوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله.
Melalui khutbah kali ini kami mengajak diri saya pribadi dan kita semua untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita, baik nikmat yang tampak maupun nikmat yang tidak tampak. Alhamdulillah, bila kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, dengan menjalankan berpegang teguh kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kami awali dengan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, khuslatani man kana fihi kadallahu syakiran sabiran dan lam takuna fihi lam yaktub bihi syakiran sabiran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ada dua hal, jika keduanya dimiliki seseorang maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkannya sebagai orang yang syukur dan sabar. Sedangkan orang yang tidak memiliki kedua-duanya maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mencatatnya sebagai orang yang syukur dan sabar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menurut hadis ini baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan orang yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang syukur dan sabar adalah yang pertama, man nazara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqtada bih, man nazara fi dunyahu ila man huwa dunahu fahamidallaha ala ma faddalahu bihi alaihi katabahu lahu syakiran sabiran. Nabi Muhammad SAW menyampaikan yaitu orang yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang bersyukur dan orang yang bersabar, yaitu orang yang dalam urusan agamanya dia melihat orang yang lebih tinggi daripadanya dan mereka mengikuti orang itu, dan dalam perkara dunianya dia melihat orang yang lebih rendah daripadanya maka dia memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa yang telah Allah berikan kepadanya. Mereka yang digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang syukur dan sabar. Jadi menurut hadis di atas, perkara pertama yang disebutkan Rasulullah SAW dalam hadisnya itu adalah manusia yang melihat orang yang lebih tinggi daripadanya dalam urusan akhiratnya, dalam urusan kebaikannya, dalam urusan agama. Artinya ketika melaksanakan perkara akhiratnya, ketika melaksanakan perkara agamanya, perkara kebaikannya seperti ketakwaannya, ketaatannya, salatnya, zakatnya, puasanya, zikirnya, dia selalu melihat orang yang lebih tinggi daripadanya. Ketika dia melihat orang yang salat 5 waktu rajin sementara dia salat maghrib dan isya saja, maka dia akan melihat orang yang salat 5 waktunya rajin dan dia akan berusaha mengikutinya untuk melaksanakan salat 5 waktu. Ketika dia melihat ada seorang yang berilmu, dia orang yang pintar, orang yang alim, orang yang cerdas, sementara dia tidak berilmu, maka dia akan berusaha mengikuti jejak orang yang berilmu itu dengan bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu. Ketika dia melihat orang yang pikirnya rajin, baca Al-Quran rajin sementara dia jarang atau bahkan tidak pernah membaca Al-Quran atau baca lirik,
maka dia akan berusaha mengikuti orang tersebut dengan memperbanyak zikir dan membaca Al-Quran. Yang dahulunya dia tidak pernah sholat, maka setelah dia melihat orang yang sholat, dia akan sholat. Yang dahulunya dia tidak pernah puasa, setelah melihat dan memperhatikan orang yang rajin berpuasa, dia pun ikut berpuasa. Setelah melihat orang yang taubat dari dosa yang pernah dia lakukan, maka dia masih belum berusaha akan mengikuti temannya yang sudah bertaubat. Dia suka berjudi, dia suka minum-minuman keras, dia suka bermaksiat. Ketika melihat temannya yang tak pernah melakukannya, dia akan mengikutinya. Pendeknya, dia selalu membandingkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan orang lain yang lebih taat daripadanya, sehingga dia berusaha untuk mengikuti orang yang lebih taat daripadanya itu, sehingga terjadi peningkatan dalam ketakwaannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu dalam perkara dunianya, dia selalu melihat orang yang lebih rendah daripadanya, bukan merendahkannya. Ketika dia berpikir, ketika orang memiliki sebuah mobil, maka dia akan melihat orang yang memiliki sebuah motor. Alhamdulillah, aku diberikan mobil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Temanku hanya diberikan sebuah motor. Aku tidak sampai ke guyur hujan dan tidak terkena panasnya terik matahari. Lalu orang yang punya sebuah motor melihat orang yang punya sebuah motor, dan dia bersyukur, alhamdulillah, aku masih diberi sepeda motor. Temanku hanya jalan kaki, tidak punya sepeda. Yang jalan kaki juga bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, saya masih diberi kaki untuk berjalan. Akan tetapi temanku bahkan ada yang lumpuh dan tidak bisa berjalan, dan begitu seterusnya. Yang lumpuh pun bersyukur, alhamdulillah, aku hanya lumpuh. Ada temanku sudah tak bernyawa, dan begitu seterusnya. Jika semua orang cara memandangnya seperti ini, alangkah indahnya hidup ini. Tidak ada orang yang stres akibat harta, tidak ada orang yang berputus asa, dan bahkan hari-harinya selalu memperoleh peningkatan kualitas, baik itu kualitas ibadahnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu kualitas ibadahnya, bahkan kualitas sosialnya sebagai masyarakat. Orang yang semacam ini tidak akan mudah dengki. Orang ini akan selalu menikmati hidupnya dengan penuh syukur dan bersabar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua yaitu man nazara fi dinihi ila man huwa duna wa nazara fi dunyahu ila man huwa fawqahu fa'sif ala ma fatahu minhu lam yaktubhu Allah syakiran wa sabiran. Dan siapa yang membandingkan kualitas agama dirinya dengan orang yang lebih rendah daripadanya, dan membandingkan dunianya dengan orang yang lebih tinggi, kemudian dia merasa gundah, dia merasa gelisah, sedih karena belum mendapatkan setinggi dan dia belum mendapatkan kedudukan orang tersebut, maka Allah tidak akan mencatatnya sebagai orang yang bersyukur dan bersabar. Kemudian yang kedua ini adalah mereka yang selalu memberikan kualitas akhiratnya, kualitas agamanya, kualitas kebaikannya dengan orang yang lebih rendah daripadanya. Jika dia melaksanakan salat 5 waktu, maka dia melihat orang yang tidak melaksanakan salat 5 waktu, dan dia ikut malas meninggalkan salat. Melihat temannya yang tidak puasa, maka dia membandingkannya dengan dirinya, dia pun mengikuti temannya itu untuk tidak berpuasa. Ketika melihat orang yang berjudi, minum-minuman keras, narkoba, dia pun membandingkan dengan dirinya. Dia mengatakan, orang itu saja yang lebih tua daripadaku berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi aku yang masih muda. Maka dia juga ikut tergelincir jadinya. Dia tidak pernah mengalami peningkatan dalam kebaikan, dalam ketaatan, dalam kesuksesan. Kebaikannya, tingkah lakunya, pendidikannya,
karena dia selalu membandingkan dirinya dengan orang yang ketaatannya, kebaikannya, tingkah lakunya, tingkat pendidikannya lebih rendah daripadanya, bahkan dengan orang yang tidak memiliki ketaatan sama sekali. Kalau dia salat, dia melihat yang tidak salat. Kalau dia bersedekah, dia melihat orang yang tidak bersedekah. Kalau dia menuntut ilmu, dia akan melihat orang yang tidak pernah menuntut ilmu. Orang yang semacam ini selalu membenarkan kelakuannya, walaupun itu salah, karena dia beranggapan ada yang lebih buruk daripadanya. Terkadang dia merasa sombong, terkadang dia merasa ujub, merasa dirinya paling baik, paling rajin, paling pintar. Ini semua dicatat sebagai orang yang tidak bersyukur dan bersabar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu setelah dia memberikan kualitas ketaatannya dengan orang yang lebih rendah daripadanya, dia pun membandingkan dirinya dengan orang yang lebih tinggi daripadanya. Dia selalu melihat orang yang lebih kaya daripadanya, yang punya sepeda unta, melihat orang yang punya sepeda motor, yang punya sepeda motor melihat orang yang punya mobil, dan begitu seterusnya, sehingga kehidupannya hanya berputar. Bagaimana saya biar seperti dia? Ketika tidur, pikirannya ke sana, salat hatinya ke sana. Dia tak pernah tenang, dia selalu ingin menjadi orang yang tinggi dalam perkara diriannya, sehingga orang lain selalu di bawahnya. Dia tidak pernah puas seberapapun harta yang Allah berikan kepadanya. Walaupun emas sebesar gunung diberikan kepadanya, tak akan pernah merasakan kepuasan. Di dalam pikirannya hanyalah uang. Dia tidak pernah memikirkan, menghitung bekalnya, seberapa banyak untuk akhirat, seberapa banyak harta yang dia keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seberapa dekat kematiannya, siapa temannya di kubur besok, tak pernah dia pikirkan, apalagi mempersiapkannya, karena dia hanya ingin menjadi orang yang tinggi di dunia, walaupun di akhiratnya dia adalah orang yang paling rendah. Dengan keadaan yang seperti ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkannya sebagai orang yang tidak bersyukur dan tidak bersabar. Akhirnya semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang selalu memberikan kualitas akhirat kita, kebaikan kita, kesuksesan kita dalam kebaikan dengan orang yang lebih tinggi daripada kita, sehingga kualitas ketaatan kita selalu meningkat, selalu mengikuti dari hari ke hari, selalu meningkat, dan selalu melihat orang yang lebih rendah daripada kita dalam urusan dunianya, sehingga kita akan menjadi orang yang diberikan nikmat yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dikawinkan menjadi orang yang bersyukur, bukan sebaliknya seperti yang disampaikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ahsanal kalam kalamul mulki al-'alam wa biqawli yahdathil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واقتدى بهم إلى يوم الدين. أما بعد،
يا أيها الحاذرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله رب بالبداء بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الخلفاء الراشدين خصوصا الصديق خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق وعلى المحقق بالصلاة شهيد المحرم أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعلى جميع القرآن من استعيذ منه الملائكة الرحمن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعلى سيد الله الغالب من أهل المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وجميع صحب رسول الله أجمعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات يا قادر المجيد ويا كافر الحماد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. إنما الأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضل يعطيكم ولذكر الله أكبر. وأقيموا الصلاة.